Baik, selamat. Baik. Kenapa saya nggak suka pakai ini? Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Ya, kita masuk ke pertemuan pertama. Hari ini kita akan belajar eh, proses asuhan gizi terstandar untuk kasus gastrointestinal tract disorder, lower disorder. Jadi pencernaan bawah, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ketika kita menangani kasus pencernaan bawah, mayoritas ada kaitannya sama infeksi, tapi juga ada beberapa yang karena penyakit kronis seperti cancer, ya, di pencernaan. Nah, terapi gizi itu menjadi bagian yang integral. Kenapa? Karena pasien tidak mungkin tidak makan. Konteksnya adalah ketika kondisi infeksi, asupan energi apakah lebih rendah atau lebih tinggi? Ketika kondisinya infeksi, Mas Altar, lebih tinggi. Ketika kondisinya misalnya ada penyakit keganasan, maka kebutuhan gizinya apakah lebih rendah, sama, atau lebih tinggi? Nah, tadi infeksi. Kalau saya bicara tentang keganasan, karena kebetulan saya sekarang sedang praktek di bangsal bedah yang isinya kemoterapi dan kanker semua. Bagaimana? Hmm? Iwan? Ketika infeksi kebutuhannya tinggi, ya. Kenapa? Karena di kasus infeksi terjadi yang namanya hiperkatabolisme. Katabolisme itu memecah atau membentuk? Memecah. Kalau membentuk, anabolisme. Pada kasus infeksi, pada kasus keganasan atau cancer, itu terjadi hipermetabolisme dan hiperkatabolisme. Pemecahannya luar biasa gede. Sehingga memungkinkan seseorang yang mengalami infeksi atau keganasan, dia berisiko mengalami yang namanya malnutrisi. Karena cadangan tubuh banyak diambil. Karena katabolisme ataupun hipermetabolisme pada sehingga dukungan gizi sangat penting untuk membantu sistem imun, gitu ya. Di sini disampaikan dukungan gizi itu digunakan untuk apa? Untuk mungkin ada defisiensi yang terjadi. Kenapa? Ya, karena tadi ada hiperkatabolisme, hipermetabolisme, memungkinkan adanya masalah defisiensi. Apalagi ketika kita bicara tentang saluran pencernaan, infeksi di saluran pencernaan, simptomnya apa biasanya yang kalian tahu? Oh, infeksi nih. Apa simptomnya? Gejalanya apa? Tanda gejalanya? Raise your hands, please. Ayo, speak up. Apa? Ayo, biar semua slide saya bisa dipahami dengan baik. Yuk, ada. Apa tanda gejala kalau kamu bilang, "Pak, kamu infeksi nih, pencernaan nih, apa?" Mbak, nyeri. Oke, ada lagi? Belum makan mungkin ya. Nyeri apa lagi selain itu? Yang tipikal apa? Aku ngomong, nggak usah takut.
Diare. Kalau diare, cairan keluar tuh banyak. Zat gizi belum sempat diserap di filus, sudah harus keluar. Maka kan risiko defisiensi gede banget. Ya. Sehingga dukungan gizi penting untuk memperbaiki kondisi infeksi. Defisiensi. Berikutnya adalah untuk memperbaiki tanda gejala tadi. Improving tanda gejalanya. Oh, misal kalau diare, seperti apa sih penerapannya? Kalau ketika ada infeksi, seperti apa sih seharusnya biar tidak muncul nyeri? Atau kalau pernah sakit pencernaan sampai kamu guling-guling, ada, Mas Alta pernah? Kenapa? Lama saya oh, usus buntu jadinya sudah potong APP. Oke, appendicitis ya. Nggak usah ditiru. Ya. Itu sakitnya sampai nangis, nggak enak juga, guling-guling. Nah, itu namanya kolik. Ya, nggak nyaman di perutnya. Dukungan gizi yang tepat membantu meredakan keluhan itu, walaupun bukan obat ya. Tetapi bagaimana how to deal with that symptom? Ya, makannya harus bagaimana? Oke, ini konteksnya dalam pencernaan ya, infeksi atau keganasan atau degenerative illness, penyakit di pencernaan. Tujuannya itu. Nah, maka dari itu untuk membuat intervensi gizi, menyediakan makanan khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan pencernaan, masalah di pencernaan ini ada beberapa yang perlu teman-teman khatam, selesai, paham di luar kepala. 3 hal. Yang pertama adalah panjangnya saluran pencernaan dari mulut sampai anus, itu kan ada momen di mana oh ini terjadi digesti. Oke, digesti itu adalah kali, ya toh. Digesti satu kata. Apa? Itu mata kuliah IGD. Itulah kenapa mata kuliah gizi saya nggak mau kan orang gizi yang bawa. Apa? Digesti. Satu kata atau satu frase yang menggambarkan apa itu digesti. Ini kalau saya belum mau men-setting CBT-nya pakai keyword. Jadi kalau kata itu muncul sudah benar gitu loh. Nah, ini kemungkinan nggak muncul-muncul nih. Apa? Digesti. Digesti. No, absorpsi itu. Digesti. Nggak usah ngasih tahu, mendingan kamu ngomong. Apa? Digesti. Saya lagi pelit, jadi nggak ada bonus nilai. Ini karena ini simple. Digesti. Yesus memecah-mecah roti. Nah, itu. Digesti itu dari kompleks menjadi lebih sederhana. Kenapa harus jadi sederhana? Biar bisa diabsorpsi. Nah, di mulut kamu kan mastikasi tuh, sama itu proses digesti. Di lambung, lambungnya gerak satu, mekanik toh. Ada enzim juga, maka secara enzimatif juga. Nah, nanti di usus gerak-gerak lagi, ada aneka macam enzim digesti lagi, ya, enzim-enzim digesti amilase sampai lipase, pepsin dan yang lain. Oke. Nah, di mana tempat terjadinya masalah akan berdampak pada proses yang namanya digestinya. Kalau lambungmu, sorry, ini karena pencernaan bawah ya, usus halusmu ada infeksi, misal ada ulkus. Ulkus tidak cuma ulkus peptikum, itu materi ketika di pencernaan. Ulkus atau radang sampai terjadinya luka, sampai akhirnya perforasi keluar darah, blok, itu tidak hanya di lambung, tetapi di usus juga. Nah, misalnya harus terjadi resesi, potong, kira-kira
di area itu bisa dilakukan terjadi proses digesti secara optimal atau enggak? Nah, tinggal lokasi di mana terjadi masalahnya, di situ digestinya akan terganggu. Betul? Kalau pencernaan misalnya ada masalah pencernaan di usus halus bagian atas, yunum, potong digesti apa yang bermasalah di situ? Zat gizi apa yang bermasalah di situ? Anyone can answer? Orang, ya rapopo. Kenapa saya sering kau patonya? Oke, ada tuh materinya tuh pencernaan, infeksi pencernaan. Apa kemarin diajarinya infeksi pencernaan? Artritis, lupus, kemarin itu sebenarnya nggak ketemu. Pato tuh nggak sih gitu. Nanti dilihat atau download gambar proses digesti dan zat gizi yang terjadi di titik tersebut itu apa? Di mulut ada digesti apa? Di lambung ada digesti apa? Usus halus nanti yuyunum ileum ada digesti apa? Usus besar, kolon, descendant, transcendent, mana yang bermasalah ada digesti apa? Sampai ke rektum ada digesti apa? Kalau memang masih terjadi digesti atau penyerapannya apa? Karena nggak fokus hanya pada digesti, tapi juga sekresi. Apa bedanya? Sekresi itu apa? Pengeluaran apa? Hmm? Pengeluaran bisa sisa apa? 12 derajat. Sekresi itu bukan sisa. Sisa itu X buang. Ya kan? Sekresi apakah dibuang? Kontra. Sekresi itu akan digunakan oleh organ, dikeluarkan oleh kelenjar atau organ aksesoris. Nah, itu kita bicara di pertemuan berikutnya tuh ada hepar, pankreas, dan yang lain. Sekresi. Di mana titik sekresi nanti bermasalah? Kalau misalnya pankreas yang bermasalah, apakah kita bisa mendapatkan hormon yang disekresikan oleh pankreas? Tidak. Dampaknya apa nanti? Oke. Terus sama penyerapan zat gizi. Di titik mana ada permasalahan? Usus ya, khususnya di usus ya. Di gastrointestinal bagian bawah itu isinya usus semua. Jangan itu ususnya semua. Di titik mana ada permasalahan, absorpsi mana yang terganggu, zat gizi apa yang kemungkinan akan defisiensi, lari jadi feses, keluar lewat feses. Nah, teman-teman pelajari betul, lagi mandiri. Saya nggak mungkin mengajari kalian. Itu anatomi, fisiologi, dan pato. Oke? Yang kedua adalah seberapa lama kalian sudah mengalami permasalahan itu. Itu penting. Seberapa lama, seberapa severity-nya, seberapa gawatnya masalah yang sudah kalian alami. Diare. Oh, kalau baru tadi pagi diare, nanti diare pun ada definisinya sendiri. Oh, sudah 6 kali. Kalau cuma baru 1 kali, walaupun itu konsistensinya cair, belum bisa disebut sebagai diare. Ya, harus berapa kali dulu. Oh, ternyata sudah sampai sekian kali, sampai lemes, sampai tidak bertenaga lagi, bahkan sampai keluar darah, tentu sudah semakin parah. Dan yang ketiga adalah kira-kira ada tanda gejala apa yang atau komplikasi apa yang menyertai. Itu penting. Teman-teman silakan kaji lebih lanjut. Besok ketika di lapangan, one person, one case. Orang mungkin kamu kerja berdua. Ya, dan apakah materinya seseorang dirawat di rumah sakit hanya karena diare? Tidak. Jadi apa yang tertulis di dalam buku itu setebal itu tidak menuntunmu kemana-mana.
Yang bisa menuntunmu kemana-mana akhirnya otakmu sendiri untuk berpikir. Oh, kalau ada diare, terus ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Oh, ternyata ada keganasan. Harus ngapain saya? Ya, coba wake up, fokus. Ya, saya rekam. Silakan teman-teman tonton ulang. Ya, dilihat lagi. Nah, dari semuanya itu, bagaimana terapi gizi yang bisa kita berikan? Ada tantangan apa? Ada paling tidak ada 4 hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama adalah seberapa sering kita memberikan makan. Normalnya, teman-teman makan anjurannya berapa kali sehari? Serius, kamu makan 3 kali sehari. Anjurannya 3 kali sehari. Hah? Kamu sih jadi kamu makan 3 kali sehari. Panduan mana yang ngomong kamu makan 3 kali sehari? Berapa, Mbak? 5. Senang itu angin. Ada kalorinya enggak? Ada. 10-15%. Makan toh? Nah, sama. Ketika nanti teman-teman ketemu sama pasien, kita konteksnya langsung pasien ya. Kita nggak ngomong awang-awang. Kita ngomong langsung pasien. Seseorang itu harus makan secara teratur. Karena obat juga diberikan rutin. Pencernaan tahu kapan dia harus beraktivitas, kapan harus stop. Maka makan harus teratur. Apalagi nanti teman-teman kalau ini spesialnya stikes ya. Saya mengajarkan critical ill. Di S1 manapun kayaknya nggak ada. Bahkan UGM pun nggak. Undip ada nggak? Critical ill S1. Lupa. Penyakit kritis di bangsal ICU. Kalau di stikes ada. UGM nggak ada. Teman-teman UGM yang lagi di Sarjito baru pertama kali ke kritis. Nah, di stikes ada. Ketika belajar penyakit kritis, orang yang nggak sadar, semuanya dengan alat, didukung dengan alat, makanan harus diberikan secara rutin dan kontinu. Berdisiplin, teratur betul. Ya, 5-6 kali. Rata-rata 6 kali. Sebenarnya kalau di beberapa rumah sakit 6-8 kali pemberian makan. Ya. Jadi kalau kalian makan 3 kali, nggak tepat. Makannya bisa sampai 5 atau bahkan mungkin 6. So, 6 kita tahu. Nah, karena ada snack malam kalau di rumah sakit. 6 kali makan, 6-8 kali. Tinggal kita belajar dulu. Selain frekuensi, kita belajar konsistensinya. Tergantung. Kalau ini di pencernaan, apakah semua masalah pencernaan bisa diselesaikan dengan makan bentuk nasi? Sudah diajari, sorry, saya lupa. Sudah belajar tentang standar makanan rumah sakit? Makanan biasa, makanan lunak, makanan sare, cair, sudah? Oh, sekali yang nggak ikut di. Oke, wah ini jadi PR buat saya nih. Karena ini penting. Kalau untuk pencernaan, penting. Kenapa? Yes, kita perkenalan dulu deh sebelum kita masuk ke situ. Apakah semua permasalahan pencernaan itu bisa diselesaikan terapi dietnya dengan pemberian makanan biasa? Makanan biasa means nasi, sumber karbohidratnya nasi, ayam yang bentuknya ayam, dan dimasak tapi sayur, bentuknya sayur, gitu. Buah, itu makanan biasa ya, konsistensinya makanan biasa. Apakah bisa semua kasus seperti itu? Enggak. Kenapa? Hah? Apa, Mbak? Nah, ya kenapa? Kenapa untuk satu kasus misalkan dia bisa nih makanan bentuknya padat, nasi biasa, makanan biasa. Tapi kasus lain dia tidak bisa dengan itu, bahkan mungkin diberikannya makanan bentuk cair.
Kenapa? Anyone can answer? Hadiahnya pujian. Masalah. Itu tergantung dengan kondisi pasien itu sendiri. Jadi makanan secara padat nasi itu bersaling direct karena mengikuti kondisi penyakit pasien. Karena pasien itu sudah intinya secara baiknya sudah tidak baik. Kalau pasien itu memberikan nasi yang kalau yang harus dia ini tidak baik itu ini terbuat karena bisa semuanya sama. Belum dipuji. Selamat kabar kita. Ada yang bisa melengkapi? Kenapa harus berbeda atau memang disesuaikan untuk kondisi-kondisi tertentu pemberian makanannya? Ini belajar tentang konsistensi, Mbak. Lebih mudah mana di dalam proses digesti? Digesti tadi adalah menyederhanakan makanan biasa atau makanan cair. Ya, makanan cair nanti ada macam-macam. Namanya cair lokal, ada yang namanya semi elemental, ada yang namanya elemental. Elemental itu makanannya siap serap. Artinya kandungannya sudah sangat sederhana. Tidak perlu lagi proses digesti, langsung bisa proses absorpsi. Ya. Nah, kalau masalah pencernaannya tertentu misalkan, apakah kita masih memaksakan pencernaan kita untuk mendigesti? Ya ora. Serap wae langsung. Kan gitu toh? Ya. Oke, jadi konsistensi makanan ada kaitannya sama ini tadi. Bagaimana efek dari kondisi penyakit tadi pada sekresi, digesti ataupun absorpsi. Makin sederhana bentuknya, makin mudah dicerna, makin nggak perlu dicerna, makin gampang diserap, makin parah atau tidak parah, ya makin severe. Oke, frekuensi, konsistensi, size juga sama. Pernah dengar istilah makan kecil, porsi kecil tapi sering, small but frequent, nah, kecil tapi sering. Itu jadi panduan sehingga makan bukan 3 kali, tapi bahkan bisa sampai 8 kali. Itulah kenapa makan bukan tinggi dalam 1 kali. Omat, 1 meal a day, makan gede tapi cuma sekali. Karena kamu nggak bisa memberikan kesempatan pencernaan untuk bekerja dengan baik. Memaksa dia untuk mencerna luar biasa. Setelah itu lost, nggak ada kegiatan lagi tuh, nggak ada yang masuk lagi. Habis itu masuk hari berikutnya kerja lagi. Beda dengan ketika masuk sedikit, tapi tidak berat. Masuk sedikit kerja, tapi nggak berat. Ingat pencernaannya sedang bermasalah. Nangkap ya? Itu. Size. Sama aneka macam karakteristik, misal kalau ada keluhan begah, kembung, karakteristik diet apa yang perlu diperhatikan? Pasien tersebut full begah, waduh makan dikit buat goyang dikit sakit, wah luar biasa. Mungkin kamu ketika sebelum APP, wah kayaknya menu mau makan dikit aja gak masuk nih. Padahal ya nggak gede banget, tapi terasa full. Nah, begah. Apa yang bisa kita
berikan di dalam diet tersebut, kaitannya sama karakteristiknya. Info? Nah, kita bisa membantu mengurangi makanan yang memproduksi gas atau flatus. Tentu. Apa makanan yang bisa dikurangi? Nangka. Di rumah sakit nggak ada jualan nangka. Belakang Gramedia itu ada. Apa? Kubis. Rumah sakit masih tuh pakai kubis. Apalagi brokoli. Oke, masih ada brokoli. Apalagi? Tapi rumah sakit tidak pakai asparagus, mahal. Kita realistis. Siapa yang dalam 1 tahun makan asparagus? Tuh, recall saya, fruit frekuensi aja paling pol tau 1 tahun tuh. Kamu nggak makan asparagus, jadi nggak usah ngapal ke buku. Saya tahu kamu nggak lihat buku, karena di situ ada asparagus. Oke, ya, ada nanti ada timun, ada duren, aneka macam kacang-kacangan, ya, itu perlu dikurangi. Apa yang saya sampaikan hari ini, walaupun dalam 1 slide, itu bisa mengcover semua 35 slide, ya, jadi tidak usah khawatir. Nah, itu perlu dikurangi. Nanti kalau misalnya diare terus, oh ya sudah, makanan yang bumbunya tajam nggak perlu diberikan. Di rumah sakit masih ada, di Sarjito masih ada makanan-makanan yang diolah untuk makanan biasa. Mereka mengolah dengan bumbu kuning, masih ada. Kadang ada dengan santan, masih ada. Nah, untuk kondisi-kondisi tertentu, nggak pakai itu. Sehingga nanti bagian food service, di bagian dapur, ketika mendapatkan pesanan makanan untuk pasien ini, oh ada ini, ada ini, ada ini, tidak ini, oke, nggak diberikan makanan yang sama seperti yang lain. Nangkap ya? Nah, ini 1 slide. Kalau teman-teman bisa paham betul, saya yakin nanti kalau ada hubungan sama pencernaan, atas ataupun bawah, aman. Ya, tinggal nanti nyocok ke standar core menu di rumah sakit tersebut. Standar dietnya apa? Nah, hari ini kita akan mencoba memanfaatkan waktu untuk bisa discuss 4 hal. Tapi kalau bicara tentang pencernaan, ora iso. Hanya 4 hal. Iklan Yakult bilang, pencernaan bisa terserang 100 macam penyakit. Gitu toh? Saya pun merasakan. Ketika di Sarjito praktek, ini penyakit opo. Saya nggak tahu, nggak pernah dengar. Kemarin ada anak nggak bisa BAB 2 tahun, nggak bisa BAB, anak ya usia 2 tahun nggak bisa BAB, kembung besar, perutnya keras, atos, ya, ada diagnosisnya Hirschsprung, kalau saya nggak salah, ya, Hirschsprung. Ini apa Hirschsprung? Saya cari dulu nih, saya belum pernah dengar nih Hirschsprung nih. Cari tahu, oh ternyata ada saraf di usus bagian tertentu itu tidak kerja. Jadi peristaltiknya nggak jalan. Jadi fesesnya berhenti di titik tertentu. Nggak ada, belum ada. Jadi sarafnya itu tidak bekerja dengan baik, sehingga peristaltiknya nggak jalan. Tahu ya peristaltik ya? Ya bentuknya kayak kalau kalian mau mengeluarkan adonan yang dibungkus. Jadi feses akan jalan ke sana. Di titik tertentu syaratnya nggak kerja nih. Mau gimana ya udah. Apakah fesesnya akan jalan ke sana? Tidak. Maka berhenti. Saya tanya, ini terapinya bagaimana? Haruskah banyak cairan, tinggi serat dan yang lain seperti kasus konstipasi pada umumnya? Tidak. Dia nggak bisa BAB konstipasi. Kok BAB nggak bisa BAB-nya kenapa? Konstipasinya kenapa? Apakah memang karena kurang serat seperti teman-teman di sini? Kurang makan serat? Ya,
Di kuliah isu aja yang suka itu, ya. Nah, atau apakah masalah yang lain? Ternyata masalahnya pada syaraf bisa didandani. Orang, maka anak sekecil itu nggak usah nyanyi malah nyanyi. Nah, anak tersebut pada akhirnya ya khususnya di bagian yang ketahuan syarafnya nggak kerja, resesi, sambung bisa gerak. Apakah prognosisnya bagus? Selalu bagus. Prognosis itu apa ya? Masa ke depannya? Oh, belum tentu. Ada yang datang lagi, disprung lagi, di titik lain lagi. Wah, disambung lagi. Belum tentu sambungannya pun rapat. Pasien aman. Bisa saja muncul yang namanya fistula. Bocor, lupa. Pasiennya keluar kemana nih? Kemarin ada pasien, tadi sudah sepuh, tapi bukan masalah sepuh, namanya fistula. Nah, keluarnya ke penisnya. Jadi kencingnya pes. Lo bisa rasakan, enggak usah rasakan. Jadi bisa memahami betapa kondisinya. Oke. Terus bagaimana untuk menangani kasus seperti itu? Di buku itu enggak ada. Seriously, enggak ada. Adanya di mana? Di lapangan. So, teman-teman, jangan berkutat pada 2 buku, 3 buku. Tidak akan membuat kalian bisa memahami full di lapangan yang terjadi. Yang penting strategi awalnya dipahami, konteks awalnya dipahami. Di situ otak kalian akan berpikir secara kritis. Cari literatur. Ya, takut toh? Mau ambil kuliah lagi di semester 1? Bisa nanti isi KRS, masih ada waktu. Nambah-nambahin semester 1 nanti PA-nya saja. Nah, maka saya hanya bisa menyampaikan paling tidak 4. Teman-teman akan belajar secara komprehensif nanti ketika di lapangan. Ya, yang pertama adalah itu, kita next kontennya. Yang pertama common, ya masalah intestinal secara umum. Ya, ini saya yakin teman-teman sepanjang usia ini paling tidak pernah mengalami. Satu dari beberapa ini paling tidak. Yang pertama konstipasi. Konstipasi itu skripsinya Meridian. Karena melihat anak asrama BAB-nya jarang. Tempat lain kalau BAB itu antri, asrama nggak kepake-pakai. Karena kekurangan serat salah satunya. Itu Mbak Ranti. Bu Ariana juga di asrama nih. Kekurangan serat karena makan seratnya cuma 1 muk kecil. Konstipasi, nanti ada berapa hari dia tidak BAB baru disebut sebagai konstipasi. Tidak berarti, tadi pagi saya belum BAB, masa konstipasi ini? Jangan bikin definisi sendiri. Ya, konstipasi kalian bisa lihat di sini, stools-nya, feses-nya, dia tidak bisa keluar dengan secara reguler. Ya, dia akhirnya bisa tertumpuk. Semakin lama feses ada di kolon, apa yang terjadi? Fungsi kolon adalah untuk penyerapan air, betul. Absorpsi air utamanya ada di kolon. Jadi kolon ketika ada feses, ininya adalah ini juga. Ketika fesesnya banyak orang frekuensi dari ketika menjadi tidak kalau dibuat. Oke, maka lebih ini. Oke. Nah, kalau untuk kondisi kayak gitu, mau dikasih dietnya apa? Kan gitu tuh berpikirnya tuh. Nah, konstipasi. Yang kedua adalah intestinal gas and flatulence. Flatulence itu kentut, flatus. Kalau orang bilang, wah kentut, bersyukur kamu nggak bisa kentut masuk rumah sakit tuh. Jangan di rumah sakit tuh. Oh, maksudnya nggak bisa kentut. Karena gasnya terlalu banyak, kembung. Kok bisa? Nah, kemampuan dia untuk mengeluarkan flatus yang berlebih
kurang, atau konsumsi flatus, konsumsi makanan yang memproduksi flatus terlalu banyak. Buat kalian yang makan kubis nggak masalah, kubis digoreng lah, kubis mentah lah, kubis baru di dalam cukup ini dimakan atau apapun itu, mungkin nggak masalah. Tapi buat beberapa pasien nggak bisa makan kayak gitu. Gitu ya. Yang ketiga, diare. Kalau diare, apakah sempat kolon itu menyerap air? Tidak. Itulah konsistensinya jadi bentuknya. Kalau bentuknya cair harus bagaimana nih menstopnya? Supal. Oke, nanti tergantung penyebabnya apa. Kok bisa diare? Kok bisa konstipasi? Masalah apa yang menyebabkan diare? Ya, itu yang diperhatikan. Saya bicara dulu tentang intestinal gas and flatulence. Banyak makanan mengandung rafinosa, itu salah satu kelompok karbohidrat kompleks yang tidak bisa kita cerna dengan baik. Sehingga ketika kita mengonsumsi makanan itu ada Brussels sprout ya, kayak kubis tapi kecil-kecil sejempol-jempol. Mungkin kalian nggak pernah makan, ya nggak apa-apa, karena nggak ada di warteg, belum ada di Burjo. Kubis yang kecil-kecil pernah lihat? Brussels sprout ya, itu ternyata lebih mengandung rafinosa lebih banyak, sehingga kalau kita konsumsi cenderung meningkatkan produksi gas. Cenderung, tidak berarti pasti untuk semua orang, belum tentu. Kemudian ada beberapa asparagus, ada brokoli dan yang lain. Ya, nanti ada timun, nanti ada sawi, ada pokcoy, ya, kelompok-kelompok sawi kalian dan saudara-saudaranya itu mengandung rafinosa lebih tinggi dibandingkan sayuran jenis lain. So kalau kamu kembung, kamu bisa ngomong kurang-kurangi deh makanan seperti itu, ya. Oke, kemudian nanti bisa meningkatkan asupan cairan sama aktivitas fisik bisa membantu. Kemudian konstipasi, susah untuk BAB. Susah untuk BAB paling tidak ada 3 faktor. Selain sarafnya yang bermasalah. Yang pertama serat, tidak bisa BAB. Justru ketika kalian konstipasi, banyaklah makan serat. Serat bisa datang dari 5. Sayur, buah, serealia, umbi, biji-bijian. Ya, serat bisa datang dari 5 ini. So, yang namanya sumber serat bukan berarti cuma sayur dan buah aja. Ya, serat satu. Yang kedua adalah air. Semakin banyak serat, semakin banyak air harus dikonsumsi. Air membantu untuk membuat konsistensi feses tidak menjadi lebih keras. Air. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Kalau kalian punya aktivitas fisik yang bagus, saya tadi ngajak Bu Ariana naiknya pakai tangga, bukan pakai lift. Kalau aktivitas fisiknya bagus, gerakan peristaltiknya akan lebih baik. Jadi kalau kalian punya kalau kalian punya konstipasi, bisa jadi mungkin selama ini tergolong mahasiswa yang mager. Orang yang jarang aktivitas, peristaltiknya pun lebih bagus. Oke, itu 3. Di luar itu lebih banyak lagi. Ya, stroke tadi salah satunya, atau mungkin juga keganasan dan yang lain. Oke, kemudian ini beberapa slide yang masih bahasa Indonesia. Konstipasi sama divertikuler. Nanti divertikuler ada di slide-slide akhir. Kalau ketemu kasus yang dia susah BAB, ada tujuan dietnya, ya asupan seratnya ditingkatkan, volume konsistensinya diperbaiki, tekanan intraaluminalnya diturunkan, sama infeksinya dikurangi. Karena semakin banyak, semakin lama feses tertahan, itu kan isinya bakteri semua. Salmonellanya kita, E. coli-nya kita, semua lengkap di situ kalau mau kenalan. Nah, semakin lama di situ kan semakin tinggi paparan untuk terkontaminasi ke dinding rektum kalian. Itu sebabnya anak-anak zaman sekarang yang mengalami kanker ataupun tumor di organ pencernaan bagian bawah, mayoritas justru yang dia tanda gejalanya pertama adalah saya pernah BAB-nya pernah susah. Saya jarang konsumsi Tuhan, sehingga fesesnya tertahan lama, nggak dibuang. Padahal ini karsinogennya banyak, sampah semuanya ada di situ, dia tertahan.
penyerapan terus-menerus, itu infeksius. Prinsip dietnya fokusnya pada yang saya headline. Seratnya tinggi, cairannya cukup, itu aja. Lainnya normal. Tapi jangan harap teman-teman dapat kasus ini toh. Nggak sampai ke rumah sakit ya. Harus sampai puskesmas. Disuruh makan aja sama. Nggak sampai dirawat di rumah sakit. Tapi teman-teman barangkali nanti konstipasi menjadi salah satu manifestasi penyakit yang kita Oke. Nah, ini ada guidelines untuk high fiber diets. Ada 4 ya. Bagaimana cara meningkatkan asupan serat? Ada whole grain, vegetable, sereal, cairan. Silakan nanti bisa dibaca. Saya ambil dari Cross. Kemudian masalah berikutnya. Ini jamak terjadi. Diare. Hari ini saya dapat kasus diare. Satu, karena cancer juga. Mekanismenya diare. Karena keganasan di pencernaan. Organ usus besarnya nggak berfungsi dengan baik karena keganasan di situ, ya. Terus kasihan ya, defisiensi betul. Karena baru makan, baru mau diserap, terus dibuang, terus. Ya, ini diare. Semua intervensi gizi yang berhubungan diare perlu diperhatikan konteksnya dalam memahami sebenarnya apa masalah dasarnya dari diare itu. Apakah karena infeksi, salmonella, E. coli, ada infeksi yang lain, alergi, ya bisa ya alergi, intoleransi. Apa bedanya alergi dan intoleransi? Mana yang melibatkan sistem imun? Intoleransi melibatkan sistem imun? Tidak. Intoleransi terjadi karena tidak adanya energi. Ya, kalau alergi melibatkan sistem imun. Saya dapat kasus alergi yang di ICU, dia masuk ke ICU karena nggak bisa bernafas. Karena mengalami alergi obat. So, penting banget buat kita tahu seseorang itu alergi. Kalau kita dalam konteks sebagai tenaga gizi, yang perlu pertama kali ditanyakan adalah ada alergi makanan atau itu saya lakukan setiap hari untuk bertanya, Ibu ada alergi makanan atau tidak? Apapun, seafood mas, tapi kan seafood tidak disajikan di rumah sakit, toh? Iya, saya belum. Bo, ada ebi, acuin gitu. Kita jangan pernah bermain dengan alergi. Pasien saya mengalami yang disebut dengan anafilaksis. Gagal nafas. Kamu bayangin kamu nggak bisa bernafas karena alergi. Parunya nggak kerja. Nggak iso kerja. Yang jadi adalah, namanya adalah, saya jadi lupa itu singkatannya. Jadi otak freeze karena nggak dapat oksigen selama 10 menit. 10 menit saja. Tapi 10 menit nggak nafas. Saya lupa namanya. Tapi semoga nanti kan kalau di kasus kritis itu saya akan bawa. Saya sudah ambil semua datanya. 10 menit nggak nafas, dibawa ke Happy Land. Di Happy Land sudah berhasil diselamatkan, tapi nggak bisa menangani lagi. Dibawa ke Sarjito. Saya tangani hari pertama beliau. Hari kedua, pindah ke palliatif. Kita tidak bisa ditangani. Hanya karena obat saja, dalam tanda kutip. Tidak ada masalah yang lain. Tidak ada penyakit apapun. Dan makan obat itu nggak bisa nafas, ya. Nah, itu perlu hati-hati. Diare juga bisa muncul. Kalau orang yang mengalami
intoleransi ataupun alergi ataupun ada keganasan, manifestasinya sama, bisa jadi sama. Dia bisa diare. So, pahami dulu penyebabnya apa, baru kamu bisa tangani. Tidak semua kasih ini, enggak. Ya, harus dipahami dulu underlying kausanya apa. Kemudian pada orang dengan diare, yang harus diutamakan adalah dia mengalami defisiensi berat, karena dia mengalami pembuangan yang luar biasa banyak, risiko defisiensinya besar. Kekurangan cairan sama elektrolit itu yang diutamakan dulu. Dia nggak mungkin kekurangan lemak, langsung lemak luntur itu senopat. Enggak. Tapi cairan sama elektrolit dulu. Sehingga orangnya akan dehidrasi. Bagaimana caranya merehidrasi? Ya, di sini maka ada yang namanya pemberian oral rehidrasi solution atau cairan untuk merehidrasi secara oral. Simple. Kalau perawat, dokter memberikannya dengan infus RL, infus Ranger laktat ya, ada cairan-cairannya, ada kasih tutosol atau apa. Ini just to know dulu ya, teman-teman, saya nggak ngajarin itu, tapi just to know ada infus untuk memang merehidrasi. Tapi kita bisa memberikan juga makanan ataupun minuman yang mensuplai cairan cukup ataupun elektrolit. Oke, nanti bisa dibaca. Terus bagaimana kondisi untuk diare? Kalau konstipasi, seratnya nih banyak nih. Kalau diare, justru sebaliknya, pencernaan lagi payah nih. Jangan dipaksa untuk bertugas dulu, istirahatkan dulu. Cairan baik, elektrolit baik. Maka disebutnya ada dietnya namanya rendah sisa, rendah serat. Ya, nanti kalau rendah serat, rendah sisa, boleh makan sayur? Boleh. Tinggal sayuran mana yang rendah sisa. Ada wortel, ada. Nanti pilihannya sedikit. Ada wortel, labu siam. Itu setahu saya pilihannya itu. Labu siam dan wortel. Wortel dan labu siam, saya bolak-balik itu dong. Rendah sisa, rendah serat. Ya, jadi fesesnya tidak dipaksa untuk bentuknya langsung empat. Ya, diistirahatkan dulu. Tujuan utamanya adalah mengistirahatkan pencernaan. Untuk makronutriennya so-so, masih presentasinya masih standar ya. 50-60 karbohidrat, 25-30 lemak, 10-15% protein. Masih cukup standar, tapi seratnya yang diperhatikan. Terus kurangi susu. Kalau orang sudah jelas diare, tapi dia rajin konsumsi susu, intoleransi nggak kira-kira? Orang tersebut mengalami intoleransi bukan? Terbiasa minum susu di kehidupan sehari-hari. Kebetulan di bawah rumah sakit ada diare. Apakah diarenya disebabkan karena intoleransi susu? Mungkin enggak. Tapi apakah tetap diberikan susu? Stop. Karena kita nggak ngerti. Ya, jadi susu kalau di rumah sakit, kalau kamu bisa makan per oral dengan baik, susu itu konteksnya adalah sebagai ekstra. Nek kamu kekurangan, dikasih ekstra. Itu tak? Kamu butuh protein tinggi. Lewat diet, kamu hanya bisa makan dikit karena kamu mual. Kan berarti makannya dikit. Bisa makannya cuma dikit, sisanya banyak, gitu. Apakah kebutuhan gizinya tercukupi? Enggak. Maka kadang dikasih ekstra susu. Ya wis nak merah dintek kira apa-apa, tapi ada ekstranya. Piye caranya biar kebutuhannya tetap tercukupi. Oke? Nah, untuk kondisi ketika dia ada diare, maka susu yang secara umum dia ada laktosanya dari sepi itu bisa di stop dulu. Bisa diganti susu yang di sini saya belum nulis. Bisa diganti susu yang
dia base-nya soy. Kalau di rumah sakit Sabito, soy dan gluten. Itu ketika butuh nih asupan tambahan toh, proteinnya tambah toh, tapi dia ada diare, maka ditambah susu ekstra, tapi yang bebas laktos. Pilihnya itu. Mungkin merek lain di tempat lain. Ya, base-nya kedelai atau soy. Lagi konteksnya dia kecil atau sedikit. Konteksnya ya, seratnya lebih sedikit. Bagaimana cara menurunkan serat, meminimalkan residu ya atau rendah sisa? Ya, rendah sisa seperti apa? Ini ada contoh penerapannya. Teman-teman silakan nanti bisa di apa namanya diperhatikan. Di sini ada alkohol, wine, bir, ada kafein. Dia menyebabkan peningkatan sekresi dari gastrointestinal. Ada meningkatkan motilitas usus. Ketika diare diberikan itu atau tidak? Enggak. Nah, makin diare kok motilitasnya dikonsumsi cepat. Ya makin diare dong. So, karakteristik dietnya kalau masih minum kopi stop dulu. Ada pasien yang kemarin tanya sama saya, boleh nggak minum kopi? Saya nih minum kopi. Karena mungkin saya baru kopi toh, mungkin nafas saya baru bisa pakai masker. Saya bawa kopi. Wah, mas, kopi. Iya, saya baru kopi. Saya boleh nggak beli kopi? Sebenarnya, ya, nanti bisa dibaca. Apa hal-hal yang kenapa sih laktos, fiber, pati resisten dan yang lain itu perlu dikurangi dan dibatasi pada orang-orang yang sakit diare. Ada risetnya, betul belajar. Tidak hanya pattern, harus ini, harus itu, harus ini. Tapi kenapa? Itu yang penting. Ya. Yang kedua, kalau tadi secara umum sekarang masalah di usus small intestine, usus halus. Ya, ada dua hal yang sering muncul yang kerap menjadi topik skripsi. Gluten. Karena bicara tentang celiac, ya. Yang kedua adalah bicara tentang sprue. Tapi saya pribadi kalau celiac, ya saya di Portugal punya banyak teman yang punya celiac disease atau penyakit celiac. Di Indonesia saya belum pernah ketemu. Tapi saya yakin ada teman nggak tahu aja kalau dia itu mengalami celiac. Ya. Nah, kalau untuk penyakit sprue, saya pribadi belum pernah ketemu penyakit sprue di Indonesia. Selama praktek di rumah sakit manapun, jarang sekali saya nemu. Tapi mungkin kalian akan nemu itu kan? Ya, di usus halus ada dua kasus. Yang pertama adalah celiac, contohnya ya. Dan pada kasus celiac ini satu-satunya treatment bebas gluten. Hanya itu yang bisa kalian lakukan. Bebas gluten. Jadi memberikan diet yang bebas gluten. Ya, tapi kalau tropical sprue nanti dia ada kaitannya sama dampaknya pada anemia karena kehilangan faktor intrinsik di lambung. Ya, kita akan discuss itu coba. Gluten free diet ataupun untuk masalah celiac disease itu ya ada produk-produk yang diproduksi dikembangkan dari serealia gandum wheat, ya barley. Kita bisa lepas dari gandum, Mbak? Nggak bisa. Dalam tanda kutip lepas benar-benar free. Susah. Roti, biskuit, sudah banyak gandumnya. Bahkan susu, kopi instan aja kadang masih ada tepungnya. Ada banyak indikasi tepung. Terus apa lagi? Kita hampir nggak bisa lepas dari gluten. Hampir nggak bisa. Hampir nggak bisa. Ada begitu banyak produk yang diolah dengan terigu. Udang goreng. Ada terigunya. Kita kan setiap hari tempe goreng, kok. Beli gorengan itu ada terigunya. Di rumah sakit oleh ada.
lauknya pasti ya itu tempe goreng. Keluar kantin goreng tempe. Kita susah. Nah, maka untuk kondisi celiakisis simpelnya adalah mengganti porsi terigu dengan non terigu. Terserah mau pakai beras boleh, mau pakai ketela boleh dan cuman ya bayangin aja kamu goreng gedang pakai tepung maizena. Jadi porak yombong. Nah, ya. Nggak tadi. Nggak tahu. Ya, silakan dicoba aja. Enak. Kita nggak bisa lepas dari gandum. Taste-nya beda. Ya karena ada glutennya tadi. Ya, oke. Nanti bisa dibaca. Ya, memang delete gluten sources itu dari diet kita itulah yang paling utama. Ya, yang lain nanti bisa ya relatif umum lah. Nanti bisa dibaca. Terus kemudian karena itu jarang di kita jarang, nggak banyak akan saya diskuskan itu. Ini yang mungkin nanti agak sering ya, defisiensi enzim pada brush border, mulai dari apa namanya filling ususnya, kekurangan enzim sehingga pencernaan kita tidak bisa mencerna laktos. Selama ini teman-teman dan saya mungkin lebih familiar dengan laktos intoleran, tapi ternyata ada namanya fruktos intoleran juga, tidak bisa mencerna fruktosa. Nah, sayangnya fruktosa ada di semua rasa. Itu ada fruktosnya semuanya, kecuali air putih tidak ada. Yang lain semuanya ada. Nah, maka mana yang bisa kita cermati untuk kita bisa pilih. Ini penting buat teman-teman yang memang mengalami malabsorpsi fruktosa. Nah, laktos intoleran, teman-teman ini bisa lihat di sini. Ini lumen usus kalian, saya yang mengalami laktos intoleran. Gennya gen resesif, orang Indonesia asli, Nusantara. Kalau teman-teman bisa minum good ones, karena kalian berarti keluarga yang mapan. Usia 2-5 tahun dihiasi dengan susu formula. Ya tak? Sehingga laktosenya tetap diproduksi. Laktasenya tetap diproduksi. Saya laktasenya stop diproduksi karena orang tua saya lebih memilih memberikan saya makanan lain. Kalian lebih makmur. Tapi unfortunately semakin tinggi konsumsi susu formula, semakin tinggi risiko untuk degenerative illness di masa depan. Sorry to say. Ya, kita coba di usia tua nanti dengan kesehatannya. Ya, karena kan bersama dengan susu formula gulanya tinggi. Bahkan ada keluarga yang anaknya minum susu, Bu. Iya, setiap hari minum susu. Kalau boleh tahu mereknya apa? Mereknya ini merah putih. Oh iya, kental manis. Setiap hari juga pagi sama sore. Apakah itu susu condensed milk? Lebih banyak gulanya ya daripada susu yang bisa kita klaim itu sebagai produk susu. Unfortunately, bisanya keluarganya itu. Mending nggak usah dikasih. Lah. Ya, ini traktus untuk orang yang normal, di mana ada laktosa akan diserap dengan baik karena orang tersebut masih memproduksi laktase. Semua dari kita memproduksi laktase ketika lahir. Tidak, karena ibu kita memberikan ASI. Maaf buat ibunya sudah tiada ketika melahirkan, itu pun sudah ada. Walaupun setelah itu karena nggak dapat susu, tubuh merasa apakah masih perlu memproduksi laktase? Tidak, karena nggak ada laktosa masuk, maka stop produksinya seperti saya stop. Tapi kalau minum susu secara rutin dan oke-oke aja, konsumsinya laktase masih diproduksi mungkin sampai saat ini. Buat teman-teman yang masih mengonsumsi produk dengan olahan susu dengan rutin, tidak ada diare. Ini bagi saya, karena tidak diproduksi laktase, maka ketika ada laktosa datang,
Wah, ini dianggap sebagai zat asing. Harus dibuang. Muncullah diare. Nyeri perut. Wah, peristaltiknya naik. Sehingga bagaimana upayanya agar laktasanya segera hilang? Diare lah. Kalau laktosanya sudah hilang, ya mereda. So, diare harus dilihat apa dulu penyebab. Kalau salah satunya adalah susu, karena produk laktosanya tinggi, dan orang Indonesia asli seperti saya, laktasenya minimal, sangat rendah, bahkan mungkin tidak diproduksi. So, konsumsi susu pada pasien, stop dulu, yang mengandung laktos. So, kasihnya free laktos. Ya, biasanya dikasih yang base-nya soy, yang tadi saya sampaikan. Oke, terus kemudian ini ada laktos intoleran, tapi ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa susu fermentasi lebih toleran. Saya minum 2, tapi 1 aja, karena gulanya 12 gram. Tahu ya iklannya? Saya minum 1, yang warna biru gulanya 3, yang warna merah gulanya 6. Kalau minum 2 kan berarti 12 gram. Itu susu, ada laktosanya. Tapi dengan bantuan Lactobacillus rhamnosus, ada golongan Lactobacillus gitu ya, laktosanya sudah banyak dibantu di pencernaan. Bisa jadi bentuknya lebih toleran. So, kadang untuk orang-orang yang laktos intoleran, pemberian yogurt atau susu fermentasi itu bisa diterima lebih dibandingkan susu yang mungkin bukan susu fermentasi. Kemudian ada fructose malabsorpsi, ini saya pribadi belum nemu, tapi saya sampaikan ke kalian karena mungkin kalian akan menemukannya. Ini untuk informasi, ada kondisi-kondisi yang tidak bisa mencerna fruktosa dengan baik, maka ya minuman seperti ini yang mereka mengandung high fructose corn syrup, jadi sirup fruktosa jagung yang tinggi, sirup fruktosa jagung yang tinggi, itu karena sebagai pengganti sebenarnya itu bisa stay away dari itu. Satu orang yang ada di minimarket itu mengandung jagung semuanya dalam bentuk high fructose corn syrup ini. Ya, itu semuanya mengandung. So, pilih yang free fructose. Tapi kita jarang free fructose karena kita suka fructose. Kita suka ya. Nah, nanti tempat lain mungkin ada yang masalah seperti itu. Ini yang membuat topik sore hari ini saya utamakan. Karena konten nomor 4 inilah yang paling banyak. Tidak mungkin 46 anak di sini 45 anak di sini tidak ada yang dapat, tidak. Pasti ada salah satu kalian yang akan dapat kasus seperti ini di lapangan, pasti. Karena frekuensinya banyak, prevalensinya gede di lapangan. Yang pertama adalah IBD, inflammatory bowel disease. Yang satu bicara tentang Crohn's disease, yang satu bicara tentang ulcerative colitis, yang satu bicara tentang penyakit bawaan, yang satu bicara tentang pola hidup yang jelek. Salah satu anak dari dosen kita mengalami ini kemarin ketika di Sarjito. Mau tanya, Pak, dietnya apa? Oh iya, besok saya ngajar. Nanti kami buat. Kemarinnya masih 7 tahun, baru TK, 6 sampai 7 tahun. Tapi sudah kemarin didiagnosis Crohn's disease. Setelah kolonoskopi. Ya, jadi dari kolon dimasuk ke alat untuk kamera sepanjang usus ke lambung. Ketahuan kalau di usus halusnya, di sebagian usus besarnya, kondisinya really seperti ini karena saya lihat kameranya. Ya, jangan dirasakan.
rasanya nggak enak. Ini untuk kolon yang normal, untuk kondisi kolon yang normal. Untuk kondisi kolon yang mengalami kordises, dia akan ada hipertrofi otot, kemudian ada aneka macam jendolan-jendolan fitur seperti ini gitu ya, dan ada aneka macam banyak lemak di sini. Nah, ini menyebabkan keluhannya apa? Ya, diare lagi. Makan salah aja diare. Makan nggak pas diare. So, kita bicara tentang diare, nggak bicara tentang serat aja pada akhirnya. Meminimalkan serat itu belum tentu penyebabnya apa. Ya, manifestasinya itu. Sedangkan orang-orang yang mengalami ulcerative colitis, kalian bisa mengalami ulcer, ya, sepanjang pencernaannya ini beneran usus, bukan kalian ya. Ini adalah lumen usus dan ternyata banyak sekali luka, ulcer, ulkus, luka banyak banget. Sehingga ketika dapat makanan sedikit, gesekan dengan feses keluar darah, maka BAB-nya keluar darah. So, kalau BAB-nya ada darahnya warnanya merah, kita bisa duga lukanya terjadi di pencernaan bawah. Tapi kalau darahnya warnanya hitam, di bagian atas. Karena kalau bagian atas seperti lambung kok keluar darah, kan darahnya tercerna oleh enzim-enzim. Ya toh? Nah, tercerna oleh aneka macam reaksi, kan itu tetap dikeluarkan barang fesis. Ya hitam lah. Tapi kalau darahnya seger, merah gitu kayak darah seger, nah ini berarti lukanya di bagian bawah. Nah, salah satu anak tersebut diare nih, tapi BAB-nya kok berdarah ya. Ketika dijamin kok berdarah, tidak ada hemoroid. Hemoroid itu wasir ambeien. Ini bukan ambeien, bukan wasir, bukan hemoroid. Tapi apa? Nah, dibawa ke rumah sakit itu ketahuan. Dan itu dibawa sampai dewasa. So perlu di manajemen betul bagaimana cara makannya. Ya, ini banyak nih kasus seperti ini. Conditions. Ya. Manifestasinya sederhana. Makan apa kok diare? Makan apa kok diare? Kok kadang campur darah gitu. Pak, saya nggak pernah ngamati feses saya, Pak. Ya monggo. Kalau nggak pernah ngamati, mungkin ketika BAB nyeri, sakit. Cobalah ditengok. Barangkali ada darah. Barangkali fesesnya. Karena dari aroma feses, kita bicara tentang real kesehatan ya. Aroma feses, warna feses, konsistensi feses, itu di situ membawa nilai kesehatan minyak kita tuh. Pasien saya kemarin, nanti mungkin materi itu di patobiliari, pasien saya mengalami namanya sirosis hepatika. Heparnya mengalami sirosis. Daya teori sirosis ya. Tipikal fesesnya warnanya pucat. Tanya, Pak, keluhannya apa kemarin? Ini di dalam rumah sakit ini ada apa? Ada bisa itu. Mas itu mas. Berikut Pak. Saya sudah tahu, tapi kan kepo aja apa? Gimik aja toh. Ya kan di catatan rekam medis sudah ditanyain perawat ketika admisi. Sudah ada lengkap. Saya sudah tinggal. Oh, fesesnya pucat mas. Pucat. Yang dempul. Dempul. Saya berat-berat pikir ada lemari. Ya. Kayak ini kayak ini. Itu bentuknya kayak tembok ini. Nah itu prosesnya. Kamu bayarin lah. Proses kalian warnanya coklat biasanya. Jadi warnanya seperti itu. Bukankah kamu akan kaget? Makanya tengok proses kalian. Jangan diabaikan. Walaupun itu sudah keluar dari tubuhmu, itu pernah menjadi bagian tubuh. Itu penting untuk mengamati feses. Nah, selain fesesnya pale, urinnya warnanya kalau sirosis warnanya ojo ngapur. Orang yang mengalami sirosis
atau Jaudins, bilirubinnya bermasalah, tubuhnya kuning. Kencingnya warnanya gelap nih, kayak warna ini. Kayak warna teh bahkan. Ya lebih gelap dari tirai ini. Lebih gelap dari warna kayu ini. Ya, itu air kencing. So, lihat. Kulitnya kuning. Kuning yang literally kuning kayak kertasmu, Mbak. Pernah lihat orang yang kuningnya seperti itu? Pernah? Siapa? Oh gitu. Kuning seperti itu. Ini kan kelopak hitam, kelopak hitam, namanya kan sudah hitam apa putih dong? Yang putih ada square warnanya kuning, lebih kuning dari itu, lebih kuning dari itu, kuning sekali, yang kuning, benar-benar. So hanya ada hitam dan kuning. Saya mau foto gak enak. Biasanya si saya foto, saya mau foto gak enak karena dia masih bisa berbicara gitu. Kulitnya udah kuning betul. Padahal base-nya hitam. So kamu coba deh warna kuning plus hitam atau warna hitam plus kuning. Nah, warnanya jadi kayak gitu. Warnanya kuning. Itu Jaudins namanya. Itu manifestasi dari bilirubinnya yang terganggu. Manifestasi dari munculnya batu di empat bintang. Ya produksi bilirubinnya terhambat. Atau sinusis hepatikanya nggak memproduksi bilirubin. Ya kan kalau batunya ada diambil, bilirubinnya jalan lagi ya, fesesnya berwarna lagi, kuningnya nanti pudar-pudar. Kalau enggak, duktusnya dipotong, kemudian bilirubinnya dikeluarkan lewat. Saya kayaknya mau foto besok ya kalau bilirubinnya waktu dikeluarkan saya foto. Jadi kantongnya itu warnanya benar-benar kuning, literally kayak air warna kuning, kayak extra jus gitu, tapi lebih kuning dari itu bilirubin. Saya mau foto besok kapan-kapan kalau hepatobiliari saya tampilkan. Itulah bilirubin yang mewarnai feses dan urinmu. Tapi karena dia tidak tercerna dengan baik, tidak termanfaatkan dengan baik, dia jadi mewarnai tubuhmu. Jadi kuning sampai ke seleranya hitam. Ya, menarik. Oke, ini di sini manifestasinya sama, diare, demam, penurunan berat badan, anemia, toleransi makanan, malnutrisi, growth failure, sampai mungkin ada masalah yang lain. Nah, kalau yang ulcerative colitis, ternyata dia muncul karena konsumsi gula berlebih. So, buat teman-teman yang wah healing, minumnya manis-manis dan yang lain, kalau kalian masih sehat, silahkan lanjutkan. Izinkan saya membawa kalian sebagai kasus untuk adik-adik kelas kalian ke depan. Ya, sukrose intake yang high sukrose intake ternyata di situ. Terus kekurangan sayur buah, kekurangan serat dan terlalu banyak daging merah serta alkohol. Sehingga kemarin ketika ketemu pasien seperti ini, maaf, konsumsi alkohol atau tidak? Iya. Tapi sudah tidak. Loh kok enggak? Kan di rumah sakit. Oh iya. Juga ya. Tapi kalau sebelum masuk rumah sakit, ya iya masih. Nah, dia kena ini nih, ulcerative colitis. Ya, inflammatory bowel disease IBD ini tujuannya ya bagaimana kalau nanti sudah pulih, status gizinya membaik, apa yang menjadi kebiasaan kemarin bisa stop dan diperbaiki. Ini kebutuhan gizinya ya sama, proteinnya tapi yang tinggi. Ya, di sini disebutkan positive nitrogen balance. Asupan proteinnya lebih tinggi. Ya, buat orang-orang yang mengalami IBD, infeksi ini. Terus kemudian ada beberapa makanan yang mungkin perlu dieliminasi, dan pada orang-orang IBD ini bisa mengalami namanya fat malabsorpsi. Serapan lemaknya bermasalah. Sehingga bagaimana bisa disediakan lemak
yang versi siap serap, namanya MCT. Ya, ini lebih mudah serap-serap, disiap diserap ya untuk kondisi-kondisi IBD. Nah, kalau kondisi IBD ini slide-nya sama dengan slide diare. Jadi konteks kondisi IBD, tujuan dietnya sama seperti tujuan diet diare karena manifestasi IBD biasanya disertai dengan diare. Ya, diistirahatkan ususnya, ada beberapa hal yang lain. Kecuali proteinnya tadi ya bisa sampai balance positif. Kita bisa menggunakan persen. Kalau nanti teman-teman mau menentukan diet, lebih precise memang menggunakannya gram. Ya, kalau rendah, protein rendah itu 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan kita. Rendah. Normal 0,8 sampai 1,0. Upper normal 1,0 sampai 1,2. Higher protein 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan kita. Tapi kalau pakai persentase boleh nggak? Ya boleh. Tapi lebih misalnya itu kalau pakai gram. Kalau pakai persentase normalnya 10 sampai 12% protein. Lebih dari itu 15% sudah dianggap tinggi. 20% sudah dianggap sangat tinggi. So buat teman-teman yang mungkin saya mau banyak protein untuk membentuk tubuh. Pakai whey dan yang lain, suplemen protein-protein. Ingat, terlalu banyak protein membebani ginjal. Mungkin kamu masih sehat, tapi ke depan lulus. Protein tetap ada. Jadi karbohidrat sama protein tetap dijaga proporsinya. Ya, protein paling sedikit dibandingkan lemak ataupun karbohidrat. Kemudian ini nutrition manajemennya untuk beberapa hal diberikannya makanan enteral. Sudah diajari enteral selain tisu ada nggak? Nggak ada. Oke, makanan enteral buat teman-teman, makanan enteral itu makanan yang bentuknya konsistensinya adalah cair. Ya, makanan enteral. Apakah salah makanan enteral itu? Tidak. Ya, makanannya tidak sedang tubuhmu tidak bisa menerima kondisi makanan yang bentuknya padat. So diberikannya makanan bentuknya cair. Makanan enteral bisa diminum, bisa disendoki, bisa dipakai sedotan, tapi bisa juga menggunakan pipa. Pipa yang dari hidung, nasal, langsung ke gastrik, gaster, lambung, NGT, nasal gastroctube, atau nasal kemudian langsung ke yuyunum, NJT, karena gastermu bermasalah. Ya, itu juga bisa. Atau kamu punya kanker di pencernaan atasmu, sehingga nggak bisa dimasuki selang, sehingga dilubangi langsung ke gasternya. Jadi gasternya mana nih gasternya? Sini Pak, nggak mungkin ini nggak ada gaster di sini, gaster di sini. Nah, sini lubangi bypass langsung. Oh nggak bisa gasternya juga langsung ke pencernaan, langsung ke ileum atau yuyunum juga bisa. Oke, ya itu nanti makanannya enteral. Kalau parenteral lewatnya intravena. Ya, nanti kalau kalian di stase kritis atau di degeneratif yang berarti kritis, saya akan ajari kapan kita memberikan parenteral, kapan kita memberikan enteral. Tapi parenteral bukan ranah kita, bukan ranah kalian apalagi. Itu ranahnya teman-teman dokter pemberian parenteral. Tapi kalian perlu tahu, ya karena tidak bisa sewaktu-waktu pasien langsung kasih parenteral, price. Kenapa? Kalau dikasih parenteral makanan akan lewat pencernaan enggak? Tidak, karena langsung intravena. Kalau tidak lewat pencernaan, pencernaanmu bekerja enggak? Tidak. Padahal di pencernaanmu ada sistem imun. Padahal di pencernaanmu ada mikroflora. Padahal di pencernaanmu ada aneka macam komponen probiotik yang membantu sistem imunmu lebih baik. So kalau itu tidak difungsikan, mereka akan mati hilang. Prognosisnya jelek. Ya, jadi parenteral diberikan setelah
hari ke-7. Hari pertama sampai hari ke-6 itu diberikannya enteral dulu. Sedikit yang penting makan. Walaupun cuma setetes. Pasien saya yang akhirnya meninggal, dia cuma dapat 10 cc per jam. Enteralnya disetting dengan mesin untuk bisa gerak secara otomatis. Lewat NGT, tapi pipanya disalurkan ke, saya fotoin besok, sudah saya fotokan, jadi sudah saya dokumentasikan. Ketika kita bicara itu sangat saya bicara. Makanan enteralnya cuma 10 cc per jam. 10 cc, 1 sendok lebih dikit. 1 jam itu. Jadi cuma setetes-setetes doang. Kayak infus, tapi itu adalah enteralnya. Sehari 24 jam kurang lebih dia cuma dapat 1 gelas. Nangkep ya? Continuous titrasi. Ya pakai titrasi. Nah, walaupun sampai minimal itu, yang penting ada makanan masuk pencernaan untuk menjaga agar usus tetap bisa bekerja, barrier mukosanya masih berfungsi, sistem imunnya tetap ada. Oke, baru kalau sudah ya memang jelek, ya sudah. Parah. Itu copot-copot semua. Hari ke-7. Ya, menarik itu. Terus kemudian selain IBD ada IBS, beda. Tapi keluhannya sama, kolik, nyeri luar biasa. Tapi kalau IBS ini dia muncul karena ada ketidaknyamanan gitu ya. Ini karena distensi ataupun masalah usus yang dia mungkin kontraksi sendiri. Wah, rasanya kayak perutmu diremes. Saya nggak tahu karena belum pernah. Rasanya katanya kayak gitu. Ya, di sini tanda gejalanya dia ada kembung, rasanya seperti BAB tapi kok sedikit keluar, ada selesai. Lah kok keluar lagi? Lah kok keluar lagi? Nah, gitu. BAB-nya tidak tuntas. Kemudian juga adanya mukosa di dalam feses, kemudian juga permasalahan yang lain ya, berhubungan sama biasanya psikologi. Pernah suruh maju dan presentasi tiba-tiba dia tiba-tiba nyuri, waduh, Pak, nggak bisa. Gimikmu. Ya Pak, ini saya mengalami IBS. Itu kamu cuma gimmick aja. Nggak kayak gitu ya. Nah, ini IBS. Ada diet yang tipikal, namanya FODMAP. Ya, ini adalah diet FODMAP. Dia perlu mengendalikan asupan fruktosa, laktosa, oligosakarida sama poliol. Ada beberapa hal yang perlu dikendalikan di diet FODMAP. Jadi rendah FODMAP pada orang-orang yang mengalami IBS. Ya, kalian bisa terapkan nanti. IBS ya rendah FODMAP ya, fermentable oligo D and monosaccharida and polyols. Itu bisa secara teori itu bermanfaat untuk menurunkan tanda gejala dari IBS. Berikutnya divertikular. Jadi kalau tadi Crohn disease judulnya ke atas, kalau ini ke bawah. Divertikular. Ya, kalian bisa lihat di sini ada peradangan luar biasa di pencernaan di usus besarnya itu muncul divertikulitis di sini. Nah, divertikulitis ini mayoritas disebabkan karena kurang serat. Ya, ini karena kurang serat muncul divertikulitis seperti ini. Kalian bisa lihat feses orang normal, peristaltiknya baik ya, sehingga jalan. Tapi untuk kondisi divertikular, peristaltiknya bisa terlalu kuat sehingga fesesnya kemana-mana nih mekanisme. Kenapa ya? Ini menyebabkan di sini dia di sini dia muncul kayak jendolan-jendolan ke dalam dan keluar seperti itu. Karena kekurangan seratan. Terus
Untuk diet divertikular mirip seperti diet konstipasi karena pada akhirnya susah BAB. Seratnya perlu ditingkatin karena penyebabnya itu teman-teman yang bisa saya berikan 2 jam. Semoga bisa membantu insight awal di dietetik nanti kemungkinan sebanyak itu yang akan dibahas. Tapi ini baru satu klaster penyakit. Kecil sekali dari sekian banyak peluang munculnya penyakit pencernaan bagian bawah. Teman-teman mungkin akan mendapat kasus yang nanti belajar data. Ada yang mau ditanyakan dulu? Hari ini selain dietetik apa nilainya? Oke. Top. Prepare judul yang baik. Saya tutup dulu kalau sebelum saya ngomongin soal itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Sudah.